Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini di awal semester 2 kita akan mempelajari tentang proposal. Nanti untuk beberapa pertemuan saya akan mengadakan Zoom atau Meet karena untuk materi proposal memang lebih sulit untuk dipelajari daripada materi-materi yang lain. Pengertian proposal itu sendiri adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Biasanya untuk proposal itu berisi tentang sebuah rancangan kegiatan yang mencakup seperti kepanitiaan, kemudian waktu dan pelaksanaan, bahkan sampai ke anggaran biaya. Tujuan seseorang membuat proposal itu ada beberapa. Yang pertama, agar mendapatkan perizinan suatu acara. Jadi ketika seseorang membuat sebuah proposal, itu biasanya dia menginginkan izin dari pihak-pihak tertentu. Misalkan kalau anak sekolah dari kepala sekolah, kalau misalkan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, berarti dia memerlukan izin dari pimpinan perusahaannya. Jika itu dari masyarakat, berarti dia memerlukan izin dari dari RT, RW, bahkan sampai ke kepala desa. Lalu tujuan yang kedua yaitu agar mendapatkan dukungan. Nah, untuk dukungan di sini bisa diperoleh dengan berbagai macam hal, misalkan seperti dukungan yang berupa material kayak dana, atau mungkin misalkan karangan bunga atau yang lainnya, atau mungkin dukungan yang sifatnya imaterial, yaitu dengan mengunjungi acara atau kegiatan yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, agar mendapatkan sponsor. Nah, untuk mendapatkan sponsor ini biasanya seseorang yang membuat sebuah kegiatan memang harus membuat proposal yang nantinya akan memberikan timbal balik yang sesuai atau sepadan dari pihak yang memberikan sponsor itu tadi. Jadi misalkan saya ingin membuat sebuah acara, tetapi dana yang saya miliki masih kurang, sehingga saya membutuhkan sponsor dari pihak lain. Kemudian saya ini mengajukan proposal kepada perusahaan X. Nah, untuk perusahaan X itu nanti yang memberikan sponsor baik berupa uang maupun barang, itu nanti akan saya berikan timbal balik. Mungkin bisa berupa stand agar nanti perusahaan itu bisa turut bergabung di acara yang saya buat, atau saya iklankan secara terus-menerus perusahaan itu agar lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya untuk orang-orang yang mengunjungi acara yang telah saya buat itu tadi. Selanjutnya yaitu fungsi dari proposal. Yang pertama, melakukan sebuah penelitian. Jadi misal seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian, itu tidak bisa langsung serta-merta datang untuk melakukan penelitian, itu tidak. Jadi harus melalui izin. Ya, misalkan kalian ingin melakukan penelitian di sebuah pabrik roti, kalian tidak bisa langsung datang tiba-tiba secara lisan bilang bahwa Pak, Bu, saya ingin melakukan penelitian untuk sekolah saya yang di sini, itu tidak bisa. Jadi memang harus ada izin tertulisnya. Nah, untuk izin tertulis itu biasanya memang berupa proposal yang nanti berisi tentang apa saja sih kegiatanmu secara melakukan penelitian itu, gitu. Kemudian yang kedua itu mengajukan pendirian usaha. Ketika seseorang atau perusahaan ingin mendirikan sebuah perusahaan yang besar, sifatnya makro, itu memang harus ada izinnya. Jadi untuk mendirikan perusahaan itu kita harus mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait dengan mengajukan sebuah proposal perizinan usaha. Kemudian yang ketiga, mengajukan kerjasama. Jadi di sini anggap saja saya adalah perusahaan X.
yang ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan Y. Nah, saya berteman dengan pimpinan perusahaan Y, tetapi tidak bisa saya langsung datang kemudian saya mengajak pimpinan perusahaan Y itu tadi untuk melakukan kerjasama kepada saya, karena ini sifatnya bisnis atau formal. Jadi alangkah baiknya saya datang dengan membawa proposal kerjasama, apa yang saya tawarkan, berapa laba yang nantinya akan perusahaan Y dapatkan, dan apa saja keuntungan dari perusahaan Y atau dari kedua perusahaan ini jika melakukan kerjasama. Dan yang terakhir, untuk mengadakan acara kegiatan. Anggap saja kalian sedang ingin mengadakan acara kegiatan Hari Kartini di sekolah. Pasti kalian merancang acara kegiatan apa saja yang ingin kalian laksanakan di Hari Kartini tersebut, mulai dari pembukaan, lomba-lomba yang ingin dilakukan, hadiah, lalu anggaran biayanya nanti menghabiskan berapa hari kalian akan melakukan kegiatan itu, lalu siapa saja yang terlibat di kegiatan yang kalian buat tadi, itu tadi masuk di acara kegiatan. Jadi memang untuk setiap event atau setiap kegiatan itu cara membuat proposalnya berbeda-beda. Oke, itu tadi materi proposal pertama yang saya share. Jangan lupa untuk disalin di buku catatan dan dipelajari. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak jika memang harus keluar rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.